Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang sikap iblis yang mana dia menolak, yang mana dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Padahal perintah itu telah datang dari Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca ayat yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat turut serta di situ iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian untuk Adam, maka mereka sujud kecuali iblis. Dia enggan dan berlaku sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sujud yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat dan juga turut serta di situ iblis ditolak, diabaikan oleh iblis? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya sikap iblis ini didasari oleh sikapnya yang sombong dan juga sikapnya yang hasad kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang sikapnya iblis ini, yang mana dia merasa dirinya lebih tinggi dibanding Nabi Adam, Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, mengkisahkan tentang perkataan iblis, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Sungguhnya aku lebih baik darinya. Ini perkataan dari iblis yang menganggap dirinya lebih baik dari Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangannya. Dia mengatakan, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah liat. Di ayat yang lain, iblis juga mengatakan, "A'asjudu liman khalaqta tuyna?" Apakah aku akan sujud yang engkau ciptakan dari tanah liat? Inilah bentuk pembangkangan, bentuk sikap iblis yang menunjukkan tentang kesombongannya, tentang hasadnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan dari kita. Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Mungkin timbul pertanyaan dari kita, apakah iblis termasuk dari golongan malaikat? Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal ini telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya iblis bukan termasuk dari malaikat. Karena iblis diciptakan dari api dan dia termasuk dari golongan jin. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahwasanya iblis diciptakan Allah dari api. Allah Ta'ala berfirman, "Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Tatkala malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka sujud illa iblis, kecuali iblis, kana minal jinni, dan dia dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia berbuat fasik dari perintah Tuhannya. Dalam ayat yang lain iblis mengatakan, "Khalaqtani min nar." Ya Allah, sungguhnya engkau ciptakan aku dari neraka. Dari sinilah bisa kita ketahui kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya iblis bukan golongan dari malaikat, bahkan dia dari golongan jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga timbul pertanyaan. Jadi kenapa penyebutan iblis dibarengkan dengan malaikat? Seolah-olah iblis ini
ya termasuk atau makhluk yang selevel dengan malaikat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga telah disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama. Ya, kenapa iblis diangkat derajatnya ya setara dengan malaikat, atau kenapa iblis ditempatkan bersama para malaikat? Yang ini ya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dahulu iblis merupakan adalah jin yang paling berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan jin yang giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun dia menyembunyikan dalam dirinya sikap hasad ya dan sombong, ya, Allah Subhanahu wa taala ya lihat dari zahirnya bahwasanya dia makhluk dari golongan jin yang memiliki ibadah yang luar biasa. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia ya untuk tinggal bersama para malaikatnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, orang yang dahulunya atau makhluk yang dahulunya diangkat ya setara dengan malaikat untuk tinggal bersama malaikat, ternyata ya di dalam dirinya ada sifat yang disembunyikan oleh iblis, dan tentunya ini Allah Subhanahu wa taala telah tahu. Dan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya melaknat iblis dan menghukum iblis ya karena sikap ini ya mampu ya melahirkan sikap sombong pada diri seorang. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita akan lanjutkan tentang ya sifat iblis, yang mana sifat ini mampu membuat dia termasuk orang yang celaka hingga hari kiamat. Kita akan bahas setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tentang pembahasan sifat apakah yang mampu mengantarkan iblis menjadi makhluk yang awalnya dia diangkat derajatnya, yang awalnya ya dia ditempatkan bersama malaikat ya karena rajin ibadah, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dia makhluk yang terlaknat hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat itu adalah sifat hasad dan sifat sombong. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad atau Syekh Ahmad bin Abdul Halim atau lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya seorang atau sebab-sebab seorang terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama adalah al-hasad, hasad. Yang kedua adalah al-kibr, kesombongan. Dan kedua adalah al-hirs, ambisi. Dan ini adalah sifat-sifat yang menimpa Adam, dan salah satu dari sifat itu juga menimpa kepada Nabiullah ya Adam alaihissalam. Atau ya 3 sifat ini, 2 yang menimpa iblis dan yang 1 menimpa Adam alaihissalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 sifat yang menimpa iblis ya, yang disembunyikan iblis dalam dirinya adalah sifat hasad. Dia hasad kepada Nabi Adam. Ya, dia mengatakan dia lebih baik dari Nabi Adam karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dan dia hasad. Dia membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Adam agar kiranya malaikat ya mau sujud kepada Nabi Adam.
Dan inilah hakikat hasad kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasad adalah perbuatan membenci karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap karunia tersebut hilang dan lenyap dari diri orang tersebut. Ini adalah hasad. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Dia membenci kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam. Dan dia juga sombong. Dan ini adalah sifat dua yang juga mengantarkan iblis menjadi makhluk yang terlaknat. Dia sombong, dia menganggap dirinya lebih hebat dari Adam, dan dia juga sombong, dia juga tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Sedangkan sifat yang ketiga kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala yaitu al-hirs, ambisi. Inilah sifat yang menimpa Nabi kita Adam alaihissalam. Beliau berambisi untuk memakan pohon atau buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatinya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga sifat yang mana kebanyakan manusia pada masa sekarang ini juga tertimpa dengan tiga sifat tersebut, yakni hasad, kemudian sombong, begitu juga dengan al-hirs, yakni ambisi. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan tentang pertanyaan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat mengatakan, apakah engkau mau menjadikan seorang atau orang-orang di bumi dan mereka adalah orang-orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya, dan juga mereka akan menumpahkan darah sesama mereka, sedangkan kami adalah makhlukmu yang mana kami senantiasa bertasbih, mensucikanmu dan juga memujimu serta mensucikan dirimu ya Allah. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan dari kita. Kenapa timbul pertanyaan dari para malaikat? Kok seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi, dan kok seolah-olah dia lancang terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sesungguhnya pernyataan malaikat ini merupakan pertanyaan dalam rangka al-isti'lam, dalam rangka mencari tahu, bukan untuk menentang. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya pertanyaan malaikat itu, apakah engkau mau menjadikan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan juga mereka akan menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Ini merupakan pertanyaan al-isti'lam, pertanyaan untuk mencari tahu, bukan untuk al-i'tirab, bukan untuk membantah apa yang akan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendasari malaikat mengatakan demikian? Kenapa engkau ciptakan manusia sedangkan mereka akan merusak bumi dan juga akan membuat ini akan menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya? Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya para ulama juga telah menjelaskan tentang hal ini. Dan ini ada 4 jawaban, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya pernyataan malaikat ini merupakan bentuk ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat mampu memikirkan dan menggambarkan tentang perbuatan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian timbullah pertanyaan seperti tadi. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah bahwasanya itu merupakan bentuk ikhbar, pengkabaran
dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Ya, akan tapi pengkabaran ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ini tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia untuk tinggal di muka bumi, Allah beri kabar kepada malaikat juga bahwasanya mereka manusia ini akan saling membunuh, akan membuat kerusakan di muka bumi. Maka lantas timbul pertanyaan dari malaikat. Ini kemungkinan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Sementara kemungkinan ketiga bahwasanya ini merupakan at-tawaqqa'. At-tawaqqa' merupakan prediksi yang diprediksikan oleh para malaikat bahwasanya ya manusia itu ya akan membuat kerusakan ya di muka bumi. Karena apa? Karena manusia bukan diciptakan dari cahaya sebagaimana malaikat diciptakan dari cahaya, dan tabiat malaikat adalah orang-orang yang senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia tidak demikian. Ya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, kemungkinan keempat ya dari pertanyaan atau dari timbulnya pertanyaan dari malaikat tadi adalah bahwasanya malaikat melakukan hal tersebut karena ya dia menggambarkan atau menyamakan antara makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia, yang mana mereka telah tinggal di muka bumi dan mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Itu adalah makhluk yang disebut dengan jin. Jin sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di muka bumi, dan mereka memiliki tabiat yang buruk. Mereka membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menumpahkan darah antara satu yang lain. Ya, makanya ya, karena bumi telah dihuni oleh kalangan jin, para malaikat pun menyamakan ya bahwasanya perilaku manusia kurang lebih akan sama dengan perilaku jin yang telah membuat kerusakan serta menumpahkan darah antara satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa kemungkinan yang menjadikan dan menyebabkan malaikat menimbulkan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan Adam dan manusia secara umumnya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian kita akan ya membahas tentang bagaimanakah Nabi Adam tinggal di surga dan kenapa dia bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pembahasan ini setelah jeda yang berikut ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, tatkala iblis mulai mengumumkan bentuk permusuhannya kepada Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya iblis akan ya, menyesatkan Adam dan membuat dia menyesal di kemudian hari. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam, ya, tinggallah kalian, kamu bersama pasanganmu Hawa di dalam surga. Ya. Fakula min haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang kalian suka dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian memakan buah dari pohon ini karena kalian akan menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Fawaswasa lahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima. Maka tatkala ya iblis melihat Adam dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka dia pun memulai waswas, memberikan waswas kepada Nabi Adam dan Nabi dan juga istrinya Hawa. Ya.
Kenapa? Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Agar kiranya iblis mampu menampakkan aurat yang selama ini tertutup. Ya, intinya juga iblis ingin mengeluarkan Adam dari surga. Maka iblis memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan yang menyesatkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Was-was apakah yang diberikan iblis kepada Nabi Adam dan Hawa? Was-was tersebut adalah was-was bahwasanya ya, kalau engkau ya Adam ya tidak makan buah ini dari pohon ini, maka engkau tidak akan menjadi orang yang kekal di dalam surga dan engkau tidak akan menjadi malaikat. Jadi ini telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang was-was iblis kepada Nabi Adam. Allah taala berfirman, "Fa waswasa ilaihi syaitan, qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, ya, fa waswasa ilaihi syaitan, maka syaitan pun yakni iblis memberikan bisikan-bisikan menyesatkan kepada Nabi Adam. Dia mengatakan, "Ya Adam, maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon ya kekekalan dan ya kepada kerajaan yang tidak akan lenyap?" Ini adalah bentuk waswas dari iblis. Di ayat yang lain, ya Allah juga menceritakan tentang waswas iblis ini. Ya, iblis ya, berkata, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah melarang kalian ya dari memakan buah yang timbul dari pohon ini ya, melainkan agar kiranya kalian tidak menjadi dua malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Inilah was-was. Inilah bisikan-bisikan yang menyesatkan ya, yang diberikan syaitan, iblis kepada Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa Adam dan Hawa mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya? Ya, ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Ya, Allah Taala berfirman, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Ya. Allah menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya kenapa Adam bisa termakan bujukan rayuan iblis, karena iblis laknatullah alaih bersumpah atas nama Allah ya tatkala berdusta di hadapan Nabi Adam dan Hawa. Ya. Iblis mengatakan, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Ya, iblis bersumpah di atas nama Allah di hadapan mereka berdua dan dia mengatakan, "Inni lakuma laminan nasihin." Sesungguhnya aku merupakan orang-orang yang ya mau menasihati kalian. Inilah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala yang membuat Adam termakan bujukan rayuan iblis. Karena sebelumnya Adam tidak mengira ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah dan sumpah itu dusta. Ya, karena Adam meyakini seperti itu. Akhirnya dia pun memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asa Adamu rabbahu faqwa. Maka hal itu menjadikan Adam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat dia tersesat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah Adam mengakui kesalahannya, ia pun akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan diturunkan di muka bumi. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lantas tatkala Adam menyadari bahwasanya dia telah melakukan ya kesalahan, maka dia pun bertobat kepada Allah dengan taubatnya, dengan kalimatnya yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi Adam mengatakan, "Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah
mendolimi jiwa-jiwa kami. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan juga tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun ampuni Adam dan terima taubat mereka berdua. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Adam yang bisa kita kisahkan pada edisi kali ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kisah-kisah Nabi setelahnya di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.